Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Ya, hari ini kita sudah memasuki tema 5. Kita sudah mengganti buku bupenanya menjadi bupena 2C. Ya, silahkan dipersiapkan bukunya. Ya, silakan kalian buka bukunya halaman 3 atau di halaman yang paling pertama. Kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Jadi sepertinya ini sudah pernah kita pelajari, kita hanya mengulang lagi ya. Ya, permintaan maaf biasanya diungkapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Kemudian pada halaman yang sama ada sebuah gambar, yaitu contoh ungkapan permintaan maaf. Ada Dedi dan ibunya. Pertama kita baca dulu percakapan ibunya. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Kemudian Dedi berkata, maaf, bukan aku bu, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Kemudian ibunya berkata, ya tidak apa-apa nak, lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Dedi berkata, baik bu. Jadi di sini kita dapat melihat permintaan maaf Dedi kepada ibunya karena telah tanpa sengaja membuang pulpen ibunya seperti itu, dan ibunya pun memaafkan karena Dedi menggunakan bahasa yang baik. Ya, setelah itu silakan kalian kerjakan bupena halaman 4-nya yang ayo berlatih di bagian B-nya. Sebelumnya kalian baca dulu di bagian A-nya percakapannya ya. Kemudian dikerjakan bagian B-nya nomor 1 sampai 5 jawabannya saja ya di buku sampul ungu seperti biasa. Kemudian dikirim ke Bu Mega. Oke? Baik, kemudian kita berlanjut lagi ke halaman 10. Mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Jadi permintaan maaf itu harus diucapkan dengan santun. Tujuannya apa? Yaitu agar orang yang mendengarkan dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jadi misalkan ada yang berbuat salah nih sama kamu, tapi dia minta maafnya marah-marah. Kira-kira kamu mau maafin gak? Ya pasti kan gak mau ya. Udah salah terusnya marah-marah. Sebaiknya kita kalau misalnya melakukan kesalahan menggunakan kalimat yang baik juga supaya permintaan maaf kita pun diterima seperti itu. Ya, setelah itu kalian buka halaman 14. Nah, kita sudah mengganti materi, yaitu menjelaskan isi puisi. Jadi, puisi itu merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Kemudian, pembuatan puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kemudian, kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Kemudian, pada halaman 15 ada sebuah puisi. Ibu akan coba mencontohkan cara membaca puisi tersebut ya, yang berjudul Mas Koki. Di sebuah kolam di rumah kami tampak indah yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Ya, jadi judulnya itu puisinya bertemakan tentang alam, ya kan? Mas Koki, ikan Mas Koki. Kemudian isi puisinya menceritakan ikan peliharaan tuh yang di baris pertama dan kedua. Setelah itu di baris yang paling terakhir merupakan isi puisi yang juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Jadi bangga tuh dia mempunyai ikan Mas Koki karena tuh ikan Mas Kokinya cantik gitu. Kemudian pada halaman 17 kita menentukan makna kata pada puisi. Jadi setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Ya, kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Jadi kalau nggak tahu kata-katanya, kalian bisa bertanya.
Kemudian, kalian kerjakan pulpena halaman 18 sampai 19 di Ayo Berlatih. Nomor 1 sampai 2 di buku sampul ungu ya, jawabannya saja seperti biasa dikirim ke Bu Mega. Jadi, soalnya atau tugasnya bahasa Indonesia ada 2 ya. Oke, pada pembelajaran terakhir Bahasa Indonesia di halaman 21, kita menanggapi pembacaan puisi. Jadi untuk memberikan tanggapan, kamu perlu memperhatikan hal berikut. Misalkan ada yang baca puisi nih. Nah, hal-hal ini merupakan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Jadi harus jelas apa yang diucapin. Terus intonasi. Intonasi berarti ketepatan nada. Jadi ada nada-nada indahnya, jadi tepat gitu. Terus kemudian ekspresi, berarti raut wajahnya tuh ekspresinya menggambarkan keindahan, berarti harus menggambarkan keindahan. Nah, seperti itu. Ya, semoga penjelasan dari Memega dimengerti dan dipahami. Jika memang ada yang belum paham, silakan bertanya. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak soleh dan soleha.